Nah, baik, kali ini saya akan menunjukkan komponen dari sistem bahan bakar karburator. Sistem bahan bakar karburator dimulai dari tangki bahan bakar, di mana tangki bahan bakar ini berfungsi untuk menyimpan bahan bakar atau bensin ya. Kemudian dari tangki bahan bakar ini turun ada selang bahan bakar. Ini fungsinya untuk mengalirkan bahan bakar atau bensin dari tangki menuju ke karburator. Nah, selanjutnya dari selang karburator ini ada komponen yang bernama filter bahan bakar atau saringan bahan bakar. Nah, saringan bahan bakar atau saringan bensin ini berfungsi untuk menyaring agar bensin yang masuk ke dalam karburator ini dia sudah dalam keadaan bersih tanpa tercampur oleh kotoran-kotoran yang mungkin saja ada di dalam bensin. Nah, bisa saja kotoran itu terjadi di sini, di di tangki bahan bakar. Nah, entah karena korosi dan lain sebagainya, sehingga bisa terbawa oleh bahan bakar ke selang ini, sehingga bahan bakar atau bensin harus disaring terlebih dahulu. Nah, pemasangan ini tidak boleh terbalik ya, pemasangan dari filter bahan bakar. Nah, kemudian cara untuk membersihkan filter bahan bakar, disemprot dengan arah sebaliknya, masuknya dari sini keluar dari sini, maka arah penyemprotannya adalah dari arah ke keluar, dari arah out, arah keluar menuju ke arah masuk ini. Nah, ini untuk penyemprotannya. Nah, kemudian setelah filter bahan bakar ada komponen namanya kran bahan bakar. Ini kran bahan bakar ini berfungsi untuk membuka dan menutup saluran bahan bakar yang menuju ke karburator. Nah, ketika karburator hendak diservis misalkan, maka kran ini harus ditutup terlebih dahulu, sehingga dalam pembongkaran karburator bahan bakar tidak terbuang sia-sia. Nah, komponen yang terakhir yaitu karburator. Nah, karburator ini ada 3 tipe ya. Tipe Venturi tetap, kemudian tipe Venturi berubah-ubah, dan yang terakhir adalah constant velocity atau CV karburator. Nah, karburator sendiri ada banyak komponennya di dalamnya yang akan kita pelajari pada video ini. Nah, ini adalah karburator Venturi tetap ya, atau fixed Venturi. Nah, karburator tipe Venturi tetap ini adalah karburator yang diameter Venturinya tidak bisa diubah-ubah lagi. Nah, besarnya aliran udara tergantung pada perubahan katup throttle ini ya, atau throttle butterfly. Pada tipe ini biasanya ada pilot jet untuk kecepatan idle-nya atau stasioner, dan sistem kecepatan utama sekunder untuk memenuhi proses pencampuran udara bahan bakar yang tepat di semua kecepatan. Nah, karburator tipe fixed Venturi ini dalam menyalakan bahan bakar hanya melalui main jet saja ini ya. Jadi untuk karburator tipe Venturi tetap ini cara kerjanya adalah ketika katup throttle butterfly ini dia dibuka, maka udara akan masuk melalui intake ya, intake manifold. Nah, ini ketika katupnya masih tertutup, kemudian ini ketika terbuka penuh. Nah, ketika katup throttle ini terbuka penuh, maka udara akan masuk melalui intake manifold, kemudian melewati Venturi. Venturi itu adalah ini ya, dari penampang besar kemudian dia mengecil. Nah, ini adalah Venturi. Nah, suatu fluida ketika melewati Venturi, dia maka tekanannya akan menurun dan kecepatannya akan naik. Nah, ketika fluida dalam hal ini adalah udara melewati Venturi ini, maka tekanan di sini akan
lebih rendah daripada tekanan yang ada di dalam ruang bahan bakar ini. Nah, sehingga ruang pelambung atau ruang bahan bakar ini akan bahan bakarnya akan naik. Nah, karena di sini tekanannya lebih rendah, maka partikel-partikel bahan bakar ini akan naik. Nah, dalam bentuk partikel kecil ya, butiran, bukan dalam bentuk cairan. Nah, kemudian akan tercampur dengan udara yang melewati intake manifold tadi. Nah, sehingga di sini terjadi yang namanya pencampuran antara bahan bakar dan udara yang melewati intake manifold. Nah, pencampurannya ada di sini. Nah, ini adalah cara kerja dari karburator tipe Venturi tetap, dan prinsipnya pun semua karburator seperti ini. Cara kerja ini mirip dengan kalau kita pernah melihat obat nyamuk ya, yang tipe semprot itu, saya tidak menyebut merek. Nah, cara kerjanya sama. Ketika ada tekanan udara atau aliran udara yang dihembuskan, itu kemudian obat nyamuk yang ada di dalam wadahnya, dia akan naik berupa partikel-partikel karena tekanan udara yang ada di atas tadi lebih rendah daripada tekanan udara yang ada di dalam ruang penyimpanan obat nyamuknya tadi, sehingga akan menyebabkan partikel-partikel dari obat nyamuk tadi akan naik. Ini sama cara kerjanya. Nah, jadi pada intinya tipe Venturi tetap ini, dia Venturinya tidak bisa diubah-ubah dan hanya diubah menggunakan katup throttle ini untuk meningkatkan kecepatan udara yang melewati Venturi ini. Nah, itu adalah tipe Venturi tetap. Nah, tipe yang kedua adalah tipe Venturi berubah-ubah. Pada tipe ini throttle valve atau skep ada di dalam Venturi dan langsung dioperasikan menggunakan kawat gas. Nah, oleh karena itu diameter Venturi bisa diubah besar kecilnya sesuai besaran aliran campuran bahan bakar dan udara di dalam karburator ini. Jadi untuk tipe Venturi berubah-ubah ini, jarum skepnya ini ada di Venturi ini. Jadi ketika throttle di stang ya, sepeda motor itu diputar, maka dia akan menaik turunkan atau membuka dan menutup saluran dari Venturi ini. Nah, sehingga aliran udaranya pun akan berubah-ubah. Ketika ini tertutup, skepnya tertutup, maka udara tidak bisa melewati. Nah, kemudian ketika throttle-nya dibuka dan skepnya naik, maka udara akan melewati Venturi ini. Kenapa? Karena ada kevakuman yang terjadi di dalam ruang silinder. Ini sama yang dengan tipe tadi yang Venturi tetap. Kenapa udara kok bisa masuk? Itu karena ada kevakuman di dalam ruang bakar, karena ini nanti menuju ke ruang bakar. Nah, di ruang bakar terjadi kevakuman karena piston turun ya, dari titik mati atas ke titik mati bawah. Nah, sehingga akan terjadi kevakuman dan udara pun akan ke bawah masuk bersama dengan karburator, bersama dengan bahan bakar atau bensin. Nah, di sini bensin bisa naik karena sama ya, yang namanya Venturi. Ketika fluida melewati Venturi, maka tekanannya akan turun dan kecepatannya akan naik. Nah, di sini karena tekanannya turun atau lebih rendah daripada tekanan udara yang ada di dalam ruang pelampung, ruang bensin ini, maka bensin yang berupa partikel tadi akan ikut naik dan akan terbawa bersama udara yang melewati Venturi ini, sehingga di sini terjadi pencampuran bahan bakar dan udara. Ini adalah cara kerja karburator Venturi
berubah-ubah. Kemudian tipe yang ketiga yaitu tipe karburator kecepatan konstan atau constant velocity. Tipe karburator constant velocity ini adalah gabungan dari dua tipe karburator sebelumnya, yaitu fixed Venturi dan variable Venturi. Nah, atau tipe variabel tetap dan variabel berubah. Nah, ini adalah yang gabungan dari kedua tipe tadi. Nah, cara kerja dari karburator constant velocity ini, dia di sini ada piston valve, ini piston valve atau katup piston. Katup piston ini tidak digerakkan oleh kawat, tapi digerakkan oleh di sini ada diafragma. Diafragma itu ada dua ruang ya di sini. Ini ruang atas dan ruang bawah. Ruang atas ini dia terhubung dengan udara luar. Sedangkan untuk ruang yang di bawah ini dia terhubung dengan di sini terhubung dengan ruang bakar ini ya, karena di sini nanti menuju ke ruang bakar. Nah, di sini ada sebuah karet ya yang tidak boleh berlubang, tidak boleh, karena udara luar dan udara di dalam ini harus tidak boleh berhubungan. Nah, cara kerjanya gimana? Nah, di sini ada dua saluran, ini main jet, ini slow jet. Nah, saluran slow jet di sini, saluran main jet ada di sini. Nah, cara kerjanya, kevakuuman yang ada di sini dia dipengaruhi oleh ruang bakar. Ketika piston bergerak dari TMA ke TMB atau dari atas ke bawah, maka di sini terjadi kevakuuman. Nah, karena di sini terjadi kevakuuman, maka ada perbedaan tekanan antara udara di dalam ruang bakar sini, di udara bagian bawah, dengan udara bagian yang terhubung dengan udara luar ini di atas. Nah, adanya perbedaan tekanan antara, ini saya sebut A, ini saya sebut B. Adanya perbedaan tekanan antara A dan B, di mana B lebih rendah tekanan udaranya, maka dia akan diafragma ini akan bergerak ke bawah. Nah, karena di sini terjadi kevakuuman, maka dia akan ikut kesedot lah istilahnya. Nah, akan ikut ke bawah, kemudian pergerakan dari diafragma ini akan menggerakkan piston valve naik dan turun. Nah, ketika tadi sudah bergerak ke bawah, maka piston valve akan bergerak naik. Nah, sehingga akan membuka saluran dari ini, saluran udara yang ini terhubung dengan intake manifold ya. Nah, jadi dari intake manifold ini dia akan masuk melewati saluran ini, kemudian bahan bakar yang tadi di slow jet atau di sini ya, di slow jet ini akan naik, partikel-partikel bensinnya kemudian bergabung dengan udara dan membentuk campuran bahan bakar dan udara. Nah, ketika kevakuuman itu ditambah di dalam ruang bakar, misalnya throttle-nya diputar lebih lebar, maka di sini akan semakin vakum, sehingga diafragma akan bergerak terus ke bawah, semakin ke bawah, kemudian piston valve ini akan terbuka semakin lebar, sehingga tekanan yang ada di sini, tekanan udara yang ada di sini semakin turun ya, karena kecepatan udaranya juga semakin bertambah banyak, maka bahan bakar yang ada di sini akan masuk juga melalui main jet. Nah, sehingga bensin selain melalui slow jet, dia juga akan keluar melalui main jet. Nah, sehingga putarannya akan semakin besar. Nah, jadi kesimpulannya untuk tipe karburator constant velocity ini, dia dikontrol oleh yang namanya diafragma ini. Nah, diafragma ini dikontrol oleh kevakuuman, perbedaan kevakuuman antara ini ya, ruang A ini yang terhubung dengan udara
luar dan ruang B yang terhubung dengan intake terhubung dengan ruang bahan bakar atau terhubung dengan ruang bakar di dalam piston. Nah, ini adalah tipe karburator constant velocity.